Terlihat, Pak. Ya, jadi kita masuk ke bab berikutnya itu terkait dengan modeling proses quality. Artinya, pengumpulan pengambilan data dalam suatu proses pengendalian penjaminan kualitas, ada langkah-langkah yang secara umum kita lihat secara statistik ya, untuk bagaimana kita bisa mengolah dan menginterpretasikan data sehingga kita bisa memperoleh kesimpulan yang tepat gitu ya. Ini kurang lebih sudah kita pernah bahas di statistik 1 terkait dengan bagaimana kita mendeskripsikan variasi nilai-nilai itu. Ada yang secara hitung-hitungan ya, dengan berbagai ukuran-ukuran statistik, rata-rata, standar deviasi, dan sebagainya, dan juga menyajikan secara visual, histogram atau diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, stem leaf plot, dan seterusnya. Kalau yang pertama itu stem leaf plot atau diagram batang daun. Ini digunakan untuk melihat, mengklasifikasikan dalam satu seperti ini. Ada sebuah dalam proses klaim suatu ilustrasi kesehatan dalam suatu perusahaan. Jadi di sini ada 40 data klaim itu, di mana masing-masing memiliki durasi waktu siklus yang berbeda. Nah, untuk bisa mengelompokkan data-data ini, kita bisa menggunakan diagram batang daun, di mana kita bisa menentukan misalnya kita ingin melihat gitu berdasarkan sebaran dari pengelompokannya 10 data gitu. Jadi kita misalnya katakanlah bisa merubah ini menjadi kelompok-kelompok dari data 10 ke 19, 20 ke 29, 30 ke 39, dan 10 ke 49, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita kelompokkan, katakanlah ini menjadi suatu batang gitu ya. Dimana ini kan batangnya ini adalah nilai-nilai yang puluhannya 1, 2, 3, 4 ya. Atau ada yang 5. Ada 5 juga. Jadi ini sebagai batangnya gitu ya. Nilai yang lainnya sebagai daun. Jadi misalnya yang 1 loh. 1 berarti kita melihat data-data yang puluhannya 1. Nah, tuh. 17, 16, 17. Nah, artinya di sini yang kita daftarkan di sini tidak lagi puluhannya, tapi cukup satuannya. Berarti kan ini 7, 6, 7. Nah, berarti kan ini, atau bisa kita buat secara berurut gitu ya. 6, 7, 7. Jadi ini data yang puluhan 1, berarti satuannya ada yang 17, 16, dan 27. Nah, kemudian misalnya yang puluhannya 2, artinya yang angka depannya 2. Jadi kita cari mana saja yang angka depannya 2. 26, 26, 28, 27. Nah, ada berapa data nih? 10 data ya, berarti nanti kita daftarkan satuannya apa saja. 6, 6, 8, 7, 2, 7, 2, 4, 3, 2, dan seterusnya gitu ya. Jadi itu untuk menyingkat gitu ya, untuk melihat pengelompokan data berdasarkan kelas-kelasnya. Dan ada time series plot untuk melihat ya hubungan dari data tersebut berdasarkan urutannya seperti apa. Jadi misalnya kalau kita lihat di sini, kalian yang data pertama 48, yang kedua 41, yang ketiga 35. Jadi di sini diplotkan gitu ya. Berarti ini kan data yang pertama nih. Berarti ini kurang lebih datanya di sini nilainya 48. Kemudian ini yang kedua tuh kan
yang ketiga. Jadi ini mengikuti urutannya tadi. 48, 41, 35 dan seterusnya. Jadi di sini juga bisa melihat ya bagaimana persebaran data itu atau korelasi ya terhadap durasi waktu. Apakah dia cenderung trennya itu negatif? Ketika kalau negatif berarti dia turun, atau mungkin bahkan kok cenderung naik, gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih kan cenderung turun ya, bahwa kalau kita lihat ini cenderung banyak yang turun seiring berjalannya waktu. Jadi ini juga terlihat bahwa korelasi antara waktu dan time dan base-nya itu cenderung berbanding terbalik gitu ya. Berikutnya histogram dikenal sebagai diagram tang ya. Ini juga langsung tingkat thickness dari bata layar, status silikon, atau wafel yang satu proses ya. Jadi di sini ada kurang lebih 100 data yang kemudian kita klasifikasikan gitu dalam bentuk kelas. Jadi kita ada di dengan interval yang sampai 410, 410 sampai 420, 420 sampai 40 dan seterusnya. Ini ini frekuensi menunjukkan berapa banyak data yang berada di interval nilai ini. Ini hitung gitu berapa yang ada di 400 sampai 410 ada berapa data, 410 sampai 420 berapa data dan seterusnya. Berarti kan di sini uh, tinggi berapa data tersebut. Yang ini yang dipakai ini nilai tengah ya. Jadi 100 sampai 400 itu 115 dan di masing-masing kelas berapa tersebut ini menunjukkan apa jumlahnya. I berarti ini makin ya. Nah, kemudian numerical summary data tadi ukuran-ukuran dalam hitungan statistik ya secara umum ada median, mode, mean rata-rata, di mana mean ini dihitung dengan X bar itu adalah jumlah semua data XI, X0 sampai XN dibagi banyak datanya gitu ya. Median Rizkia Desta mana nih? Iya, Pak. Median apa Rizkia? Nilai tengah, Rizkia Pak. nilai tengah. Kemudian
Mode, modus, apa tuh Dina, Ninda, Hadir, Pak. apa tuh modus, Modus Dina, itu nilai yang sering muncul, Pak. yang lain yang sering muncul, oke. Selanjutnya, ini ada 8 angka nih. Berapa tuh mean, median, modnya? Coba dicari. Oh, oh, meannya, mediannya. Alvin, Permisi Pak, apakah Bapak manggil saya Pak? ya berapa dapatnya? Oh, kalau rata-ratanya Pak, saya dapatnya 2,75 Pak.
Kalau untuk mediannya Pak, setelah saya urut, 2,7 dapatnya dari mana? oh Pak, Kan dari mana? maaf Pak, suara Bapak Pak, patah-patah Pak. Oke, Kalau Pak, coba jelasin 2,75 dari mana? oh 2,75 saya dapat Pak dari 0 tambah 6 tambah 0 tambah 9 tambah 2 tambah 0 tambah 2 tambah 3 Pak. Itu hasilnya saya dapat 22 Pak. Dibagikan berapa banyak jumlah datanya Pak? Jumlah datanya ada 8. 22 bagi 8 itu saya dapat hasilnya Pak 2,75 Pak. Ya, betul. Terus kalau median, Kalau mediannya Pak setelah saya urutkan Pak, yang saya dapat hasilnya itu 2 Pak. berarti diurutkan dulu ya. 0, 0, 0, 2, 2. Ya, berarti yang di tengahnya ini Untuk modusnya Pak, saya dapat angka terbanyaknya itu dari data tersebut adalah angka 0 Pak. ya kita ya mana yang paling banyak yang muncul berarti 0 ini ya. Berarti modusnya adalah 0 ya. Di sini ada paham ya nilai median modus ya. Dan perlu juga dipahami ya kalau modus ini tidak selalu harus ada satu ya, misalnya kalau datanya ternyata misalnya datanya 1, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan modusnya yang paling sering muncul ada 2 buah ya. Jadi modusnya tersebut 1 dan 2. Modusnya datanya cuma 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada ya, banyak. Jadi dia tidak ada modus. Ya, jadi itu terkait dengan nilainya, pastinya nilai. Kemudian dari sebaran data ya dari rata-ratanya di atau awalnya variasi, mana variasi merupakan jumlah ya setiap data XI divisinya terhadap rata-ratanya XR dikuadratkan dibagi dengan M min 1 ya, banyak data dikurang 1 degree of freedom-nya. Sehingga di sini kita peroleh untuk standar deviasi adalah akar dari variasi. Bisa ya ngitungnya ya. Ya, jadi tiap-tiap kelas kalkulator harus ada terus ya buat ngitung-ngitung ya. Kemudian ini untuk yang data berkelompok satu kelas. Nah, X bar berarti ini dikali dengan frekuensinya ya. XI menyatakan nilai tengah kelas, FI menyatakan frekuensi kelas ke I.
ini X rata-rata dan ini variansi S kuadrat. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini tadi ya yang menyatakan nilai median ya. Median atau nilai tengah merupakan data yang berada di tengah setelah jadi caranya itu pertama kita urutkan data N itu dari nilai terkecil sampai terbesar. Jadi kalau misalnya N-nya itu ganjil, maka nilai median akan jatuh di nilai X data ke posisi N tambah 1/2. Kalau dia genap berarti dia merata-ratakan yang 2 di tengah gitu ya. Misalnya kalau datanya adanya sebanyak data ganjil gitu. Saya datanya adalah 4, 12, 18. Nah, di sini nih kan R-nya ada 5 ya. Maka median adalah data yang N tambah 1/2. Berarti 5 tambah 1/2. Ini 3 ya. Berarti adalah data yang urutan X1, X2, X3. T ini yang median, yang nilai tengahnya. Kemudian bagaimana kalau jumlah data genap itu? 4, 7, 10, 12, 18, 10. Nah, berarti kan ini N-nya 6 ya. Maka kita peroleh dengan cara merata-ratakan dua nilai yang ada di tengah. Nah, mana yang di tengah? Berarti X3 dan X4 gitu ya. Maka median diperoleh dari merata-ratakan 10 tambah 12/2 sama dengan 11. Dan apa ya? Lanjut. Kemudian ukuran penyebaran persentil. Persentil ini menyatakan ukuran penyebaran data. Yang pertama kuartil dulu yang lebih simpel. Jadi kalau kuartil berarti dia membagi suatu range data menjadi 4 daerah gitu ya, atau 4 region. Jadi kalau di sini ada suatu data ini sudah diurutkan ya. Ini X min, data terkecil, ini X max. Maka dia membagi menjadi 4 daerah ya. Ini Q1, ini Q2, ini Q3. Ya, jadi atau secara umum kalau kita hubungkan kuartil dengan persentil, berarti kuartil 1 itu berada pada persentil ke 25 atau 25%. Second kuartil Q2 berarti 50%, Q3 75%. Ya, intinya bahwa persentil itu persentil ke P adalah nilai yang menyatakan bahwa setidaknya at least ada 100 P% nilai berada di bawah
dan at least 100 kurang 1 kurang P berada di atasnya. Jadi maksudnya kalau misalnya Q3 tadi kan setara dengan 75%. Berarti yang di bawah Q3, di bawahnya ini ada 75% ya, 100 kurang P, dan yang di atasnya berarti kan 100 dikali 1 kurang 75, dapat 25%. Di atas, 75% di bawah. Nah, bagaimana cara menilai persentil tersebut? Jadi kita bisa menghitung dengan menggunakan N. Pertama adalah diurutkan dulu dari terbesar, kemudian tentukan nilai NP, di mana N tadi merupakan hanya data sampel, P itu adalah berapa persen probability-nya. Maka tadi misalnya kalau Q1 25% atau seperempat, Q2 setengah, Q3 3/4, dan seterusnya. Dah, kemudian jika NP-nya itu tidak bulat, maka bulatkan ke atas ke bilangan bulat berikutnya. Maka itu nilainya. Kemudian kalau NP-nya itu bulat, misalkan nilainya ke K, maka kita rata-ratakan antara nilai ke K dengan nilai K plus tambah 1. Contohnya seperti ini. Ada 18 data, terus kita mencoba untuk menentukan nilai kuartil dan nilai persentil ke 10-nya. Caranya seperti apa? Yang pertama untuk menentukan nilai kuartil. Setelah diurutkan, kita tentukan nilai NP dulu ya. Untuk Q1, maka P-nya adalah 25% ya, atau seperempat. Maka NP diperoleh dengan N-nya 18, P-nya seperempat, jadi dapatnya 4,5. Nah, karena dia tidak bulat, bulatkan ke atas, jadi dapatnya ya 5 gitu ya. Sehingga nilai Q1 adalah nilai yang berada pada urutan kelima. Nah, bisa lihat di urutan kelima ada apa? Urutan kelima ada 158 ya. Berarti Q1-nya 158. Terus untuk Q2 diperoleh dengan R-nya 18, P-nya berarti 50% atau setengah. Jadi kita dapatkan NP-nya 18 kali setengah, berarti 9. Nah, berarti itu tuh kan bulat ya, 9. Karena dia bulat, berarti kita rata-ratakan nilai antara urutan ke 9 dan 10.
Ini yang ke 9, ini yang ke 10. Berarti ini dapatnya rata-ratakan antara 165 dan 167. Boleh 166 ya. Kemudian ini yang ketiga, berarti R-nya ini 18, B-nya 3/4 ya, atau 0,75. Jadi dapat NP-nya nanti 18 kali 0,75 atau 3/4 sama dengan 13,5. Bulatkan ke atas menjadi 14. Maka letakkan 14 adalah 181. Kemudian persentil 10, berarti kan nanti R-nya 18, B-nya 0,1, berarti 1,8. Bulatkan menjadi 2, maka data kedua adalah 143. Bisa pahami? Nah, coba kalau kita mencari di data ini nilai persentil. Persentil 40 berapa? Persentil 90 berapa? Sel Mario, Ya Pak, berapa dapatnya?
Bentar, Pak. Apa ya? Dina ya, Pak? Axel Mario. Persentil 40-nya itu 7,2, Pak. Yang persentil 90-nya 16,8, Pak. 7,2 dapatnya di mana 7,2? Rul, Iya Pak, berapa ketemunya? yang persentil 40 7,2 Pak, dinaikin ke atas jadi 8. Jadi angkanya 163 Pak. Ya, 1,3 jadi 7, jadi 4 kali 0,4 kali 18 7,2 dapatnya 7,2 karena itu tidak bulat naikkan ke atas jadi 8. Bertanggal 1. Nah, terus P90 berapa? Yang P90 itu 16,2 Pak, ditaikin ke atas jadi 17, jadi yang di angka di sini 190 Pak. 190 ya. Naik kali 17. Itu ya nilai persentilnya. Nah, paham ya kayak gitu ya itu dari nilainya. Nah, kemudian nilai-nilai lainnya
seperti jangkauan ya atau rank itu diperoleh dari selisih nilai terbesar atau maksimum kurang nilai minimum. Kemudian juga ada nilai interquartile rank atau interquartile merupakan selisih nilai. Nah, ini dari ya pokoknya salah satu gambar visual juga yang kalian pandang nilai-nilai yaitu yang ini merupakan ukuran panjang dari rank ya, yang pertama tadi jangkauan interkuartil ya. Jangkauan interkuartil dilihat dari nilai I1 ini Q3-nya. Nah, berarti kan ini setara dengan lebar dari kotaknya ini. Berarti ini adalah jangkauan interkuartil ya. Jangkauan interkuartil. Dan ini karena ini X min, ini X max, maka panjang ini menyatakan nilai rank ya atau jangkauannya. Jadi di box plot ini terlihat ya kotak yang di tengah itu adalah batas-batas dari kuartil, sedangkan garis dari ujung ke ujung itu nilai jangkauan atau nilai ranknya berapa. Kemudian distribusi probabilitas. Jadi kejadian-kejadian dalam sebuah semesta atau oval itu bisa diperumum dalam bentuk fungsi probability, di mana kejadian itu diperumum menjadi bentuknya variabel random ya, yaitu yang menjadi variabel untuk membentuk suatu fungsi probabilitas. Ya, ya, tes tes. Udah terdengar suara ini? Udah, Pak. Udah. Ya, Terdengar, jadi secara umum fungsi probabilitas ini ada dua jenis ya, yang kontinu, terus yang satu lagi yang diskrit. Karena kalau kontinu ini nilainya berkelanjutan ya. Kalau diskrit berarti nilainya terputus atau berjarak itu misalnya terbatas hanya di bilangan bulan 0, 1, 2 dan seterusnya. Banyak misalnya jumlah cat, jumlah kesalahan gitu ya, itu contoh yang diskrit. Atau secara visual, secara grafis juga kita bisa melihat ya, bahwa yang diskrit itu juga disebut sebagai fungsi probability massa ya, probability mass function,
di mana grafiknya itu terputus satu sama lain, jadi berupa pencilan garis. Maka di sini bisa kita lihat untuk mencari probability suatu nilai X tertentu, ini yang diskrit ya, suatu X gitu ya, cukup melihat di ketinggian tersebut berapa nilai Px-nya. Kemudian yang ini juga disebut dengan probability density function, ini yang sifatnya kontinu ya. Berarti dalam suatu interval ini sebagai sebuah luas area di bawah kurva. Maka nilai peluang ditentukan dengan mencari nilai integralnya ya, integral dari fungsi x tersebut terhadap x untuk interval ini misalnya dari A ke B. Dipakai integral gitu nyarinya. Nah, ini contoh bentuk gambaran secara umum ya, bahwa dalam suatu fungsi probability itu bisa dinyatakan dalam bentuk sebaran grafis ya. Ini contohnya yang normal, di mana nilai-nilai statistik tadi menyatakan yang pertama mu itu rata-rata, kemudian median berarti ini menyatakan berapa yang paling tinggi ya, berarti ini yang paling berapa nilai yang berada di urutan tengah. Kemudian modus menantikan nilai yang frekuensinya paling tinggi, artinya ininya yang maksimum ya, paling tinggi, sehingga itu merupakan data yang frekuensinya paling tinggi. Nah, kemudian hubungan antara dengan mu yang berbeda, maka terlihat bahwa nilai mu itu menyatakan nilai yang berada di tengah. Karena kalau kita lihat misalnya ini mu1, karena mu1 hanya 10, berarti dia lebih kecil daripada mu yang kedua, artinya dia akan berada di sebelah kiri. Yang lebih kecil, yang kanan di sebelah, yang besar yang di sebelah kanan. Kemudian yang ini menyatakan sigma, menyatakan ukuran penyebaran data, artinya kalau sigma 2 itu kan lebih kecil dari sigma. Artinya yang sigma 2 ini lebih sempit gitu range-nya. Sedangkan yang sigma 4 ini lebih lebar ya. Karena tersebar lebih jauh gitu, maksudnya dari sigma ini. Nah, berikutnya beberapa jenis dari distribusi tersebut. Yang pertama itu binomial. Binomial didasari oleh percobaan Bernoulli, di mana percobaan Bernoulli ini menyebutkan ya bahwa dalam satu eksperimen bahwa ada dua kemungkinan output yang bisa terjadi. Disebut dengan output yang sukses atau berhasil dan output yang gagal. Jadi kita sebut peluang yang sukses itu sebanyak sebesar P. Nah, karena peluang itu jumlahnya 1 ya, maka yang gagal berarti 1 kurang P. Jadi dalam percobaan akan dihitung berapa peluang sukses sebanyak X kali gitu. Nah, misalnya kita mau menghitung, katakanlah peluang peluang lulus ya, lulus mata kuliah itu sebesar 0,8. Ini seseorang mengambil 5 kuliah. Berapa peluang lulus
3 full ya. Bisa dihitung pakai binomial ya. Di outputnya bisa lulus atau tidak lulus ya. Di mana peluang lulus 0,8. Jadi dia ada 5 mata kuliah, lulus 3 mata kuliah. Jadi 3 dari 5 yang lulus. Maka peluang lulus adalah 0,8. Coba dulu.
Berapa ketemunya nih? 0,2048 Pak. Oh, siapa tadi tuh yang menjawab? Bisa Pak. Ya, Isa berapa? 0,2 Pak. 0,2. Ya, berarti ini kan kita peroleh ya dari binomial ini bahwa peluang 3 dari 5 berarti ini kombinasi ya. Nah, 3 dikali harusnya 0,8, T-nya sebanyak X, berarti X-nya 3 dikali yang tidak lebih 0,2 ya, sebanyak. Kalau naik 3 berarti kan N kurang X, berarti 5 kurang 3 jadinya 2 gitu ya. Ya, oke, nah itu ya. Kemudian diskusi binomial ini rata-ratanya mu N kali P, berarti kalau ini N-nya ini tadi 5, P-nya adalah 0,8, maka mu-nya adalah 4 ya. Sedangkan sigma kuadrat atau variasinya NP kali 1 kurang P, berarti 0,3 untuk deskripsi binomial. Nah, ini contohnya ini juga diterapkan ya, kita ingin mencari ya peluang cacat suatu batch produksi dari semikonduktor. Jadi diketahui ya bahwa probability cacat atau do not conform itu 1% ya. Artinya di sini peluang itu 0,01. Kalau ada yang cacat sebanyak X, maka peluang secara binomial adalah PX adalah kombinasi 25X dikali 0,01 pangkat X yang cacat sebanyak X dikali 0,099 pangkat 25 kurang X yang tidak cacat. Ya. Karena nilainya ini adalah nilai yang bergantung pada X ya, jumlahnya itu 0, 1, 2, sampai 25 adalah nilai yang diskrit, maka distribusi binomial ini menjadi distribusi sifatnya distribusi probability ya. Gitu. Tentunya berapa peluang yang maksimum 1 atau kecil sama 1. Maka ini bisa kita jumlahkan ya dua probability untuk X-nya 0 dan X-nya 1. Ini contoh bentuk grafik dari binomial. Ya terlihat ya bahwa bentuknya itu secara grafis adalah nilai-nilai yang diskrit atau berjarak ya satu sama lain. Yang di kiri kita lihat bahwa pengaruh dari P probability akan menggeser ya makin ke kanan dia kalau P-nya makin besar. Kalau yang gambar yang di kanan, kalau N yang makin besar maka sebaran datanya akan makin lebar ya, tapi maksimumnya nilainya makin rendah gitu ya. Karena kan bagaimanapun juga nilai probability ini jumlahnya 1 gitu ya, tetap dijumlahkan menjadi 1. Jadi kalau ada yang makin tersebar maka nilainya itu akan makin lebih landai gitu grafiknya. Itu ya. Kemudian distribusi hipergeometrik. Hipergeometrik berarti ini menunjukkan gitu ya untuk pengambilan dalam sampel yang terbatas ya.
Jadi katakanlah dalam suatu populasi N besar, jumlah yang suksesnya ada sebanyak D gitu ya. Kemudian diambil sebanyak sampel N kecil, maka berapa peluang ambil yang sukses itu sebanyak X. Dapat kita ilustrasikan, katakanlah misalnya dalam suatu kelas, ada suatu kelas katakanlah misalnya terdapat 25 orang ya. Orang, di mana 25 orang ini katakanlah di dalamnya banyak dimasuki ya. Nah, kemudian kalau katakanlah kita ingin memilih 4 orang secara acak ya menjadi sampling, dari 4 orang ini berapa peluang ada 3 laki-laki di dalamnya. Jadi 25 orang, 15 antaranya laki-laki, kemudian dari 25 orang ini akan kita pilih 4 orang. Berapa peluang dari 4 orang itu ada 3 orang laki-laki. Nah, itu menggunakan distribusi hipergeometrik. Nah, coba hitung dulu.
Wahyu Sugiati. Wahyu. Maaf Pak, belum dapat. Ayo belum. Mati. Melati. Belum dapat Pak. Belum. Oh. Calvin bisa Calvin. Calvin. Belum juga. Hisbi. Kalau saya dapatnya 0,35 Pak. 0,5 berapa? 0,35. 596. Ya, jadi gimana tuh Hisbi? Peroleh dengan cara Dengan cara yang D-nya itu sama dengan 15. Yang X-nya itu sama dengan 3. Terus N-nya itu sama dengan 25. N besarnya 25, N kecilnya 4. ya, Terus dimasukin ke rumusnya aja, Pak. ya betul ya. Jadi pembagi di bawahnya berarti kan kita ini mencari ya 4 dari 25 kan kombinasinya. Kemudian yang laki-laki berarti kan si laki-laki tadi ada 15, D-nya diharapkan terpilih 3 ya. Kemudian yang tidak laki-laki atau perempuan berarti kan kalau yang terpilih laki-laki 3 berarti yang terpilih perempuannya 1, atau gimana lah, perempuan itu memilih 1 karena kan totalnya si laki-lakinya 15 berarti ceweknya. Dia ini plus 3 kombinasi kali 10 1 per kombinasi 254 peroleh nanti 0,356 sekian ya, atau 0,36 ya. Jadi itu contoh break ya. Jadi lupa nih pakai kalkulator terus ya setiap kuliah karena ini ilmunya udah ya. Contoh yang lain gitu ya, kalau kita ingin mencari ya, akan diambil apa diperoleh 1 atau 0. Nah kemudian distribusi kosong terkait dengan suatu nilai yang memiliki nilai adanya fungsi keluar masuk yang tidak bisa dikontrolnya. Contohnya misalnya berapa tingkat kemacetan, berapa tingkat kepadatan kendaraan, di mana di sini dinyatakan dalam parameter rata-ratanya itu lambda dan variannya juga lambda. Jadi distribusi Poisson ini E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial. Ya, jadi contoh misalnya dalam suatu tahun gitu ya, diketahui bahwa peluang terjadi kemacetan gitu ya,
macet bersisi kosong dengan rata-ratanya misalnya terjadi rata sebesar 2,4. Nah, berapa peluang rata berapa peluang dalam suatu tahun terjadi 4 kali kemacetan gitu. Nah, coba gunakan distribusi Poisson untuk mencarinya.
Yulianto, Iya, Pak. berapa dapatnya? Masih menghitung, Pak, sebentar. Udah belum nih? Udah Yulianto. Belum, Pak, sebentar. Aulia, Belum, Pak, sebentar. Ade Zaki. Saya dapatnya 0,06, Pak. Dapatnya dia Gimana, Pak? dapatnya mana deh? Dari mana dapatnya deh? Kayaknya salah nih, Pak. Dapatnya di mana? E-nya kan E-nya minus 2,4 pangkat minus 2,4 dikali 2,4 di pangkat 4 terus dibagi 4 faktorial. Ya, oke. Ya. Eh, Neti Silaban. Izin, Oh, Pak, yang lain tadi lagi. saya udah ketemu. Belum dapat, Pak. Siapa nih yang barusan ngomong nih sebelum nih? Yang Julianto, Pak, tadi. Julianto berapa dapatnya? 0,125, Pak. Ya, betul. Ya, jadi 1,25 ya. Jadi E pangkat eh berarti kan di sini kita tahu ya lambdanya lambdanya 2,4 berarti ini E pangkat min 2,4 kali 2,4 X-nya 4 dibagi 4 faktorial peroleh 0,1254 ya. Tuh. Nah, itu yang kosong ya. Nah, ini contoh sebaran data-data kalau distribusi kosong ya. Artinya makin tinggi nilai lambdanya, dia akan makin menyebar gitu nilainya ya. Tetapi nilai perolehnya makin landai. Dan beberapa distribusi yang lain, distribusi geometrik, ya. Px1 kurang Px1 kali P, di mana X-nya ini juga merupakan nilai diskrit ya, 1, 2, dan seterusnya. Atau ini menyatakan peluang sukses pertama kali ya.
Misalnya, jadi berapa? Peluang lulus buah mata kuliah lulus matkul adalah 0,88 misalnya. Berapa peluang seseorang baru lulus setelah 3 kali gitu ya, mengambil 3 kali. Ya, jadi dia baru lulus di percobaan ketiga. Nah, berapa peluangnya itu? Soalnya, Son, Iya, Pak. Belum, Pak. ya, apanya yang belum? Belum dapat hasilnya, Pak. Ahmad Egi. Hasilnya 0,0126, Pak. Ya, betul. Gimana caranya? Caranya itu kan udah ada rumusnya, Pak. PX. Jadi P peluangnya, X-nya kan tadi 3 kali. Itu sama dengan 1 dikurang. P-nya kan 0,8. Terus dipangkatin X kurang 1. X-nya kan 3, 3 kurang 1, 2. Terus P-nya juga 0,8. Terus tinggal dikaliin aja, Kak. Ya, jadi peluangnya, atau sebenarnya kita nggak harus, kalaupun tidak tahu rumus ini ya,
Jadi dia dibilang bahwa dia ngambil 3 kali, baru lulus di kali ketiga. Artinya saat pengalaman pertama dia tidak lulus ya. Berarti kalau tidak lulus peluangnya berapa? Berapa sebenarnya peluang tidak lulus? 0,12 Pak. Ya. Kalau lulus 0,88 berarti tidak lulus 0,12. Berarti kan pertama dia tidak lulus berarti 0,12. Kedua 0,12. Yang ketiga baru 0,88 ya. Atau ini sama juga dengan 1 kurang P-nya berarti kan 0,12 2 kali 0,88 ya. Kita diperoleh berapa jawabannya? 0,01 0,012. ya. Ya, itu contoh dari distribusi geometrik ya. Geometrik. Nah, kemudian distribusi yang sifatnya kontinu ya. Kontinu terlihat dari grafis ya. Pertama itu distribusi uniform. Misalnya distribusi uniform ini nilainya itu tetap ya dalam suatu interval tertentu. Misalnya seperti ini. Jadi fungsinya adalah fx 1 per 1,5 untuk interval dari 15,5 sampai 17. Nah, secara grafis terlihat ya bahwa nilainya itu konstan ya pada interval tersebut. Sehingga katakanlah misalnya ketika ingin mencari gitu, berapa peluang X yang kecil dari 16. Karena dia itu berupa luas wilayah gitu kan, berarti kita integralkan ya fx-nya dari batas bawahnya 15,5 sampai 16. Fx-nya 1 per 1,5. Jadi ini diintegralkan, dapat nilainya adalah 0,333. Atau secara visual dapat kita lihat juga ya, bahwa sebenarnya 0,33 ini kan sebenarnya adalah luas ya. Ini luas wilayahnya ini kan sebenarnya totalnya 1 ya. Maka kalau yang 15,5 sampai 16 saja berarti ini kan nih sepertiganya ya, atau 0,333. Jadi kalau probability-nya uniform lebih mudah mungkin sebenarnya terlihat nih sebagai suatu luas segi 4 ya, atau luas persegi panjang. Kemudian yang paling familiar nih distribusi normal, di mana pada awalnya distribusi normal ini dirumuskan dengan fungsi Gaussian sebagai berikut ya, fx sama dengan 1 per sigma akar 2pi kali E pangkat min 1 per 2 kali X kurang mu per sigma kuadrat, di mana mu menyatakan nilai dari rata-ratanya berkisar dari min tak hingga sampai hingga, sedangkan varian sigma kuadrat itu nilainya menyatakan sebaran data yang besar dari 0. Nah, karena fungsi ini sulit ya dan ini contohnya bentuk dari grafisnya ya, bahwa nilai yang di tengah itu mu menyatakan nilai rata-rata, kemudian sigma adalah nilai penyebarannya. Artinya kalau makin tinggi sigmanya, sebarannya makin jauh dari nilai mu. Nilai variansinya gitu ya. Nah, untuk memudahkan fungsi yang sulit tadi, maka digunakan transformasi normal itu ya. Yang fungsi yang rumit ini dirubah perhitungan probability-nya mencari dengan nilai Z ya. Di mana nilai Z itu adalah X kurang mu per sigma. Sehingga nanti nilai Z ini akan menghasilkan suatu nilai yang akan dilihat pada tabel normal ya. Berapa probability-nya. Jadi misalnya X kecil dari A, maka A-nya itu berubah menjadi A kurang mu per sigma.
Nanti dilihat di tabel normal berapa nilainya. Contoh, jadi dalam suatu distribusi normal ya, ketahui bahwa mu-nya 40, kemudian sigma-nya 2, berarti dia distribusi normal dengan mu 40 dan variansinya 2 kuadrat atau 4 ya. Berapa peluang bahwa nilainya itu kurang dari 35 atau peluang X kecil sama 35. Nah, untuk memudahkan kita merubah ini menjadi peluang Z ya. Ini menjadi peluang Z kecil sama 35 kurang. Ini berarti kan tadi X kurang mu per sigma ya. X-nya 35, mu-nya 40, sigma-nya 2. Ini menjadi P Z kecil sama min 2,5. Nah, berarti nanti dilihat ya di tabel Z, Z sama dengan min 2,5 itu probability-nya adalah 0,0062. Atau secara visual kita lihat bahwa daerah yang kecil dari 0,5 berada di sebelah kirinya ini. Oke ya. Nah, kemudian berikutnya itu distribusi log normal. Log normal merupakan perluasan ya dari distribusi normal ya dulu. Memang prinsipnya di sini bahwa nilainya itu kalau yang di normal tadi Z diperoleh dari X kurang mu per sigma, di sini menjadi ln A kurang theta per omega, di mana X-nya ini akan setara dengan ln A, artinya nilainya itu di theta mu dilenkan akan menjadi theta rata-rata, kemudian sigma menjadi omega ya, setara dengan itu. Nah, ini fungsi log normal itu adalah normal yang dilogaritmakan. Jadi kurang lebih bentuknya fungsinya seperti ini, yang kemudian menggunakan transformasi ln ya. Dan mu-nya adalah E theta tambah omega kuadrat per 2, sedangkan variansnya adalah E pangkat 2 theta tambah omega kuadrat dikali E pangkat omega kuadrat min 1. Nah, ini contoh bentuknya ya, sebarannya. Omega-nya, bahwa omega ini akan setara dengan sigma yang menyatakan penyebaran nilai grafiknya. Contohnya ini, lifetime atau umur hidup dari suatu medical officer berdistribusi log normal dengan theta-nya adalah 6, omega-nya 2. Berapa probability dari lifetime yang melebihi 500? Nah, artinya yang membedakan di sini adalah kita merubahnya gitu ya.
dalam Z-nya itu menggunakan dilan kan gitu. Jadi Z-nya diperoleh dari ln 500 dikurang tetanya 6 per 1,2. Nanti diperoleh 1,78, nanti dilihat di tabel normal berapa nilainya. Karena ini kan melebihi ya, berarti ini kan 1 kurang ya. Karena dia berada di sebelah kanan. Ya, kemudian ini nilai mu kan rumus, dan ini juga nilai variansi sigma kuadratnya. Dengan ini distribusi eksponensial, di mana distribusi eksponensial ini perubahan dari Poisson ya. Nah, ini rumusnya fx-nya adalah gamma kali E pangkat min gamma X. Berarti ini kan parameternya gamma ya, dimana mu-nya 1 per gamma, variansinya sigma kuadrat 1 per gamma kuadrat. X nilai yang dicari. Ini contohnya, mana gamma yang makin besar, kecil akan berluas gitu ya. Dan terakhir itu aproksimasi satu sama lain. Jadi satu sama lain ini bisa didekati, terutama yang paling familiar ini adalah distribusi H, ini berarti ini hipergeometrik, B ini adalah binomial, P ini Poisson, N ini arti distribusi normal ya. Hipergeometrik bisa didekati ke distribusi binomial kalau sampelnya cukup kecil ya, berarti N per N-nya kecil dari 0,001 binomial ke normal. Kalau NP-nya besar dari 10, P antara 0,9, binom ke Poisson kalau P-nya sangat kecil ya. Kemudian Poisson ke normal bisa didekati kalau lambdanya cukup besar dari 15. Ya, lagi ini kan merupakan sebenarnya sudah pernah ya dibahas di buku soal yang dicoba ya untuk mengingat-ingat kembali materi terkait di Oke, itu dulu. Kemudian masih ada waktu ya. Kita coba presentasi beberapa kelompok terkait dengan tugas yang 8 dimensi Garvin kemarin. Kelas ISA, coba kelompok apa duluan ini? Kelompok 5, Pak. Ya, boleh. Siapa yang mau share screen ini? Dari laptop siapa? Bentar, Pak. Yang saya screen saya sendiri, Pak. Ya,
Kalau nggak maksa itu juga nggak apa-apa. Empat orang, Pak. Ya, kalau nggak bisa di slideshow, tampilan dari PowerPoint biasa aja. Oke, nah, mulai lah. Oh, izin masuk apa bisa dimulai, Pak? Ya, mulai aja. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan kami dari kelompok 5, Pak. Di sini kami menampilkan tugas kami yaitu identifikasi 8 dimensi kualitas Garvin pada sebuah produk yaitu kompor induksi yang kami pilih kebetulan produk Tori. Selanjutnya, ada pun anggota dari kelompok kami, ada Isa Anggoro, ada Raken, dan ada Marta, dan juga saya sendiri Julianto Pasar. Sedikit membahas tentang 8 dimensi kualitas menurut David A. Garvin tahun 1987. Untuk menentukan sebuah dimensi kualitas produk dapat dilakukan dengan mengidentifikasi 8 dimensi, yaitu ada performansi, reliability, durability, serviceability, aesthetic, features, perceived quality, dan yang terakhir conformance to standard. Untuk penjelasan dan hasil identifikasinya boleh dilanjutkan oleh teman saya, Rakan. Izin masuk. Untuk promosi merupakan kesesuaian produk dengan fungsi utama produk itu sendiri. Yang kami identifikasi adalah kompor induksi. Yang pertama, promosinya adalah kompor induksi Tori TIC 818 dapat bekerja dengan cepat jika peralatan masak yang berbahan dasar stainless steel. Yang kedua, kompor induksi Tori TIC 818 menggunakan medan magnet untuk memanaskan alat masak. Yang ketiga, kompor induksi dapat memanaskan alat masak dalam waktu yang singkat. Yang kedua yaitu reliability. Reliability kan merupakan kemungkinan suatu produk berhasil dalam menjalani fungsinya. Yang pertama, kompor ini memiliki reliability yang cukup tinggi sehingga kecil kemungkinan untuk mengalami kegagalan. Yang kedua, kompor juga dapat bekerja secara efisien dan berjalan sesuai fungsinya. Yang ketiga yaitu durability, yaitu merupakan umur atau ukuran daya tahan atau masa pakai sang produk. Satu, umur kompor induksi bertahan sampai 5 tahun. Yang kedua, kompor induksi mampu menahan beban maksimum seberat 10 kg. Yang ketiga, kompor induksi memiliki bahan dasar yang tersusun dari keramik dan plastik. Yang keempat yaitu serviceability, yaitu merupakan tingkat kemudahan dalam proses perbaikan atau perawatan produk. Yang pertama yaitu kompor induksi dapat dengan mudah dibersihkan. Yang kedua, kompor mudah dibongkar pasang dengan menggunakan peralatan umum. Selanjutnya ada estetik. Estetik merupakan sebuah nilai keindahan dalam sebuah produk yang menjadi daya tarik tersendiri.
Itu ada yang pertama pengemasan produk yang sederhana, tampilan kompor yang sederhana dan menarik serta mudah digunakan. Yang ketiga ada tampilan tombol kompor mudah dipahami. Lalu ada fitur. Fitur adalah sebuah ciri khusus sebuah produk yang mengarah pada performansi sebuah produk yang menambah fungsi dasar. Yang pertama ada adanya fitur timer dalam penggunaan kompor induksi yang memudahkan pengguna. Kedua, kompor induksi sudah mengadopsi teknologi layar sentuh. Yang ketiga, kompor induksi sudah memiliki sistem sensor yang dapat mengenali jenis material peralatan masak dan berhenti secara otomatis ketika tidak ada peralatan masak di atas kompor. Yang terakhir ada kompor memiliki kipas di dalam mesin yang berfungsi sebagai pendingin. Lalu ada perceived quality. Perceived quality merupakan pandangan konsumen terhadap citra produk yang mengarah pada reputasi produk. Jadi merek ini terkenal karena produk-produk yang dipasarkan memiliki harga yang terjangkau. Kemudian jual bebas di marketplace dan kos sehingga produk ini dikenal secara luas. Lalu ada conformance. Conformance merupakan tingkat kesesuaian produk dengan karakteristik, desain, dan operasi yang telah ditetapkan. Produk ini telah melewati kelayakan impor oleh Deperindak dengan nomor izin 0124 garis miring 1.824.051. Kemudian kompor induksi Tori diproduksi berdasarkan standar sehingga aman digunakan dan sudah teruji kualitasnya. Baik, sekian hasil dari kerja kelompok kami mengenai 8 dimensi kualitas Garpin, yaitu kompor induksi. Kami kembalikan kepada Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Bisa. Ya, clear lah. Habisnya kelompok berapa? Kelompok 6, Pak. Ya, 6 kelompok siapa tuh? Naufal, Rifki, Adezaki, Yogi Nicholas, Fahrul. Dari siapa? Dari Fahrul, Pak. Saya, Pak. Bentar. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Fandi dan kawan-kawan semua. Izin dari kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dimana hasil diskusi kami itu adalah mengenai panci listrik portable. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dari kelompok kami ada Ade Zaki Arif, lalu ada Nafkal Rifki Ataya, ada Yogi Nicholas Pasaribu dan saya sendiri Farul Fandi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naufal Rifki. Untuk tujuan teori Darwin itu sendiri adalah untuk mencapai kepuasan pelanggan dengan memastikan bahwa produk dan layanan yang disediakan oleh sebuah perusahaan memiliki kualitas yang baik. Ketika kualitas dikelola dengan baik, produk tersebut memiliki nilai yang tinggi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar, serta memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari pesaing lain, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan.
Untuk dimensi Garvin itu terdapat 8. Yang pertama itu ada performance atau kinerja, lalu ada fitur, lalu reliability, lalu conformance, lalu durability, serviceability, estetik, dan perceived quality. Untuk produk yang digunakan oleh kelompok kami adalah panci listrik portable, adalah alat masak yang menggunakan daya listrik sebagai sumber energi untuk memanaskan atau memasak suatu makanan. Yang pertama itu ada performance. Panci listrik itu mampu memanaskan makanan dan cairan dengan cepat dan merata. Hal ini benar-benar dapat mengantarkan listrik dengan baik. Yang kedua itu ada fiturnya, memiliki beberapa macam fitur seperti permukaan panci yang lengket dan suhu yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Dan juga badan plastik yang aman dan tahan panas, memiliki pegangan panci yang anti panas. Selanjutnya itu ada reliability, yaitu panci listrik dapat dipakai dalam waktu seharian penuh sehingga tidak menghambat aktivitas yang sedang dilakukan. Dan selanjutnya itu ada conformance, yaitu tingkat suhu dapat turun secara otomatis apabila tingkat suhu sudah melebihi batas. Mana nih orangnya? Maaf Pak, masih terkendala jaringan sebentar. Ya, yang lain dulu. Yang lain siapa anggota kelompoknya ini? Baik Pak, tanpa ini salah. Yang selanjutnya ada durability. Ada tampilannya. Coba dari Ade aja juga. Kalau Maaf ada Pak, saya pakai handphone Pak. siapa lagi nih yang lain nih? Naufal. Naufal ada? Naufal Ada, bisa? Pak. Bisa, Pak. Baik, selanjutnya ada durability atau ketahanan, di mana permukaan panci mudah tergores jika menggunakan benda yang tajam pada saat memasak. Hal ini disebabkan oleh permukaan panci menggunakan anti lengket, dan juga panci dapat digunakan secara berulang kali. Selanjutnya ada serviceability atau pelayanan, di mana toko akan memberikan garansi apabila terjadi kerusakan atau pada waktu tertentu akan diganti ataupun diperbaiki. Yang ketujuh ada estetik. Panci listrik ini memiliki bentuk yang modern dan memiliki banyak variasi warna yang cocok untuk anak muda. Dan terakhir adalah perceived quality atau persepsi masyarakat terhadap panci listrik ini sendiri, yang mana memiliki harga yang bersaing
dan yang dibuktikan dengan ulasan yang diberikan pelanggan di toko online sangat baik. Saya kembalikan ke moderator. Eh, Mohon maaf, Pak Fandi, tadi ada kendala jaringan. Itu dia presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Jika ada pertanyaan kawan-kawan atau dari Pak Presiden sendiri, saya persilakan. Pak.